Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Delser Podcast. Ini adalah podcast Deli Serdang di channelnya Pemkab Deli Serdang. Jadi pengawasannya jadi susah gara-gara si warung siluman ini. Pemkab Deli Serdang pun punya program yang serupa. Ya, di podcast kali ini kita sengaja menghadirkan sosok-sosok yang ditunggu-tunggu masyarakat. Waduh, luar biasa. Beliau menyempatkan waktu untuk bisa berbincang dengan kita semua di sini, membicarakan tentang sosial. Ini dia Kadis Sosial Bapak Rudi Tambunan. Selamat datang, Pak. Sampai jumpa. Gitu ya? Iya, siap. Pak, izin Pak, kita kan lagi komunikasi. Kita sudah jalanin prokes juga tadi sebelum syuting video ini, ya kan? Jadi boleh kita buka masker, Pak? Oke. Biar enak ngomongnya, Pak, ya? Biar tanda ya? Benar, bener nggak nih Kadis Sosial yang ngomong kan gitu, Pak, ya? Izin, Pak. Oke. Saya pengen nanya, mohon Bapak untuk menyampaikan secara umum dulu nih, Pak. Ruang lingkup tugas seorang Kadis Sosial dan wewenang sebagai Kadis Sosial, Pak. Oke, baik. Jadi bisa sih sebenarnya dibacakan berdasarkan peraturan ya. Oke. Cuman supaya gampang mengertinya, kalau dinas sosial itu melayani masyarakat, memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak jatuh ke taraf perekonomian yang lebih rendah, dan juga masyarakat yang miskin itu tidak makin terpuruk. Itulah mungkin secara garis besarnya. Karena bisa banyak itu yang buat orang itu semakin terpuruk ya. Misalnya dia tuh sebenarnya nggak miskin, tapi karena ada keluarganya yang cacat, ada yang sakit, nah itu kan bisa membuat dia itu menjadi miskin. Nah itu termasuk tugas dinas sosial, memberikan perlindungan sosial lah. Jaring pengaman sosial. Bapak singgung tentang perlindungan sosial. Ini seperti apa perlindungan sosial ini, Pak? Nah, banyak. Contohnya? Nah, jadi ada misalnya kita itu memberikan rehabilitasi sosial kepada orang-orang, ada namanya itu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mulai dari orang fakir miskin, orang terlantar, wanita korban kekerasan, disabilitas, ada 26 itu. Nah, jadi orang itulah yang kita jaga supaya terlindungi sehingga tidak bernasib lebih buruk lagi. Kurang lebih seperti itu. Siap, Pak. Dalam pandemi ini, Pak, pasti ada kan langkah-langkah ekstraordinari dari Dinas Sosial Deli Serdang. Bisa dijelaskan nggak seperti apa langkah-langkah ekstraordinarinya, Pak? Jadi pandemi yang kemarin ini ya, ceritanya ya. Oh, sekarang masih pandemi juga, Pak, tapi levelnya? Ya, cuman kan sudah lebih relatif aman lah ya. Siap. Aman. Jadi memang kemarin itu cukup mengkhawatirkan juga itu pandemi itu untuk Dinas Sosial inilah. Benar. Jadi kalau ditanya apa sih tindakan ekstraordinari yang dibuat, kalau saya sih jujur saya jawab itu saya banyak-banyak berdoa. Itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Kenapa? Karena begini, pandemi itu kalau berlarut-larut dibiarkan, itu dampaknya ke perekonomian itu cukup besar gitu. Nah jadi kalau ini tidak cepat ditanggulangi, rusak fondasi perekonomian kita, itu kerja kita pasti akan menjadi lebih berat. Makanya saya bilang pertama berdoa. Yang kedua itu kita memonitoring, langsung melihat kira-kira yang mana yang sudah terdampak. Itu kita pantau benar. Kita sudah menyiapkan beberapa program kemarin itu. Di masa pandemi, Pak? Masa pandemi, tapi alhamdulillah ini entah kenapa ya mungkin memang pemerintah Indonesia bagus, provinsinya bagus, kabupaten juga bagus. Pandemi ini sepertinya tidak terlalu berdampak di Kabupaten Deli Serdang. Bahkan itu sampai ada satu program kita itu program untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak. Artinya ada salah satu anggota keluarganya itu terpapar COVID, itu sekarang tuh malah nggak kita luncurkan karena sepertinya belum perlu. Belum perlu. Memang alhamdulillah mukjizat. Kita masih dalam perlindungan Tuhan. Pandemi COVID di Deli Serdang ini tidak sampai separah mungkin di daerah-daerah lain, apalagi di luar negeri. Dinas Sosial ini kan, Pak, memiliki kewajiban untuk menyalurkan bansos yang ada. Nah, bagaimana metode Dinas Sosial ini dalam penyalurannya, Pak? Menyalurkan bansos ya? Iya, benar. Baik. Metodenya itu gimana, Pak? Ini mungkin kita luruskan dulu pertanyaannya ya. Tahun ini
kita itu nggak ada sebenarnya dinas sosial itu menyalurkan bansos. Nggak ada. Tahun 2020 yang lalu ada. 2021 nggak ada? Nggak ada. Nah, jadi itu yang sekarang yang ada ini disalurkan itu sebenarnya bantuan dari pemerintah pusat. Indonesia? Iya, Kementerian Sosial. Benar. Nah, jadi kalau mungkin pernah dengar itu namanya bantuan BPNT, bantuan sembako, BST, PKH. Nah itu bantuan dari pusat. Bantuan dari pusat. Nah jadi dinas sosial itu tugasnya untuk memonitoring. Monitoring saja. Apakah bantuan itu sampai atau tidak? Tepat jumlah, tepat sasaran. Berarti bukan membantu menyalurkan? Bukan. Itu kalau penyaluran itu langsung dari Kementerian Sosial itu ditransfer langsung ke rekening si penerima. Oh langsung? Langsung, jadi nggak melalui kita. Iya. Kita cuman ditugasi kalau misalnya itu nggak nyampe, cari tahu itu kenapa nggak nyampe. Apa nggak dikirim dari sana, atau kasih bank lupa ngirim. Karena kalau misalnya nggak nyampe, cepat dapat Pak, di mana titik temunya, di mana ini kesalahannya? Enggak juga? Enggak juga, ini udah jadi masalah seluruh kabupaten kota ya. Kenapa Bapak bilang enggak juga? Apa kira-kira yang bisa, saya rasa kan kalau misalnya langsung dari pusat ke masyarakat langsung kan, artinya kalau misalnya nggak nyampe, paling masalahnya ada di bank, kalau nggak di pusatnya. Nah ada masalah lain kira-kira Pak? Kita itu nggak bisa tahu kapan itu nyampe. Misalnya nih sekarang ini ya, yang kemarin itu bantuan di triwulan ketiga, itu penyalurannya 9 kali. Nah jadi kalau ketika penyaluran pertama, itu misalnya lah ada 1000 orang yang menerima bantuan, 100 sudah dapat, yang 900-nya kita belum tahu nih, dia belum dapat atau tidak dapat. Jadi kita harus tunggu dulu selesai penyaluran oleh Kementerian Sosial. Di bulan-bulan, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu nih baru selesai nih, triwulan 3. Nah di situ baru kita cari satu-satu, siapa yang belum dapat, kenapa dia nggak dapat. Berarti data di dinas sosial ini lengkap Pak ya? Artinya yang tadi Bapak bilang siapa yang dapat, siapa yang belum dapat, itu ada datanya Pak ya? Belakangan dapatnya. Itu dia, kalau tadi misalnya kementerian itu berbarengan memberikan data siapa yang mendapatkan bantuan itu, ketika dia memberikan ke bank penyalur, kemudian juga memberikan kepada dinas sosial itu sama, itu lebih mudah kita melihatnya. Oh ini udah dapat, oh yang ini belum saatnya, seperti itu. Ini enggak, kita nggak tahu dia ini dapat atau tidak dapat, sudah saatnya tuh kita nggak tahu. Berarti nggak ada koordinasi dari pusat ke kabupaten Pak? Ada. Selalu pusat bilang itu supaya kita koordinasi ke bank. Berarti dari dinasnya kabupaten ke bank langsung koordinasinya. Nah, itulah dia yang bikin kita susah. Kita itu banknya Bank Sumut? Bank BNI kok. Bank BNI, Jadi itulah mungkin kendala dalam penyaluran itu ya. Ya saya pikir itu sih. Cuman ya kita berupaya sebaik mungkin lah. Sekarang ini kita udah sebulan sekali kita itu rekon dengan bank. Jadi supaya kita tahu bank itu ngirim kemana saja. Setelah dapat itu kita datangi tuh orang-orang yang katanya ditransfer, betul nggak dapat duitnya? Begitu dia bilang nggak dapat, kita tanya lagi sama bank, ini kok nggak dapat. Jadi rumit ya? Iya. Tapi pernah ketahuan nggak Pak masyarakatnya bohong? Nah ini kan sangat-sangat rentan terjadi. Dia udah dapat tapi ketika ditanya sama Dinsos ternyata belum dapat katanya gitu. Memang pernah? Ada. Banyak juga yang seperti itu, bilangkan bahwa dia nggak dapat, padahal kebetulan mungkin kartunya hilang, sehingga bantuan itu tidak diambil. Itu ada mekanismenya, berapa hari nggak diambil balik ke pusat. Nah, kawan ini ngakunya nggak dapat, kan gitu. Gitu. Nah, jadi ya itulah dia. Berarti kalau udah balik ke pusat bisa dapat lagi nggak dia? Kemungkinan dapat lagi? Sekarang bisa. Bisa. Nah, zaman Bu Risma itu katanya dibuka lagi semua blokir-blokir. Gitu. Nah, secara garis-garis kehidupan, saya di bawah garis kehidupan normal di Deli Serdang katanya gitu. Atau keluarga saya sudah meninggal, tapi masih dapat. Itu gimana ngatasinya di Dinsos ini Pak? Memang itu ditemui. Itu nggak kita pungkiri bahwa banyak orang itu yang kita layani, kondisinya itu lebih parah daripada orang yang terima bantuan. Itu ada, nggak dipungkiri itu ada, dan jumlahnya juga nggak sedikit. Nah jadi kami itu udah mencobalah mencari ini apa sebenarnya permasalahan, dan kemarin itu
adalah beberapa titik terang kenapa bisa terjadi hal tersebut. Jadi kami kembali ke pendataan. Jadi ada dua kuncinya sebenarnya dalam yang menentukan supaya bantuan sosialnya tepat sasaran. Yang pertama adalah pendataannya itu harus lengkap. Yang kedua adalah surveinya harus benar. Nah itu, jadi pendataan harus lengkap ini begini. Setiap tahun seharusnya itu Dinas Sosial itu melakukan yang namanya verifikasi validasi. Setiap tahun itu seharusnya setahun sekali. Nah jadi yang diverifikasi itu dasarnya dari masyarakat. Masyarakat menghubungi desa atau kelurahan, kemudian kelurahan menyampaikan ke kita. Seperti itu mekanismenya. Masalahnya kadang-kadang ada orang yang tidak mendaftar. Dia tidak mendaftar. Jadi orang-orang yang tidak mendaftar inilah yang kemudian nanti ternyata dia itu memang miskin, yang tidak diverifikasi dan akhirnya tidak mendapat bantuan, kan itu ya. Nah jadi memang itu kendala kita di situ satu. Bagaimana caranya supaya seluruh orang yang merasa dirinya itu perlu bantuan. Itu mau mendaftar. Nah, dan sekarang itu udah keluar peraturan baru, itu peraturan Menteri Sosial nomor 5 atau nomor 3 gitu ya. Nomor 5 tahun 2021 kalau nggak salah. Itu ada 3 cara masyarakat itu mendaftar. Jadi pertama itu dia mendaftar melalui desa, kemudian itu mendaftar langsung ke Kementerian Sosial, yang ketiga mendaftar mandiri. Nah, jadi memang yang ketiga ini memang mungkin belum banyak disosialisasikan. Nah, tapi kalau itu dilaksanakan dengan baik, itu mudah-mudahan data itu terkumpul. Tapi itu belum selesai. Ada satu lagi. Surveinya harus benar, verifikasinya harus benar. Nah, yang memverifikasi ini Dinsos. Nah, jadi kendala kita kemarin itu macam sekarang ya, itu ada kurang lebih 200 keluarga yang harus diverifikasi. Itu yang data kita aja sekarang ya, belum data yang mau masuk baru. Jadi bayangkan ada 200 yang harus diverifikasi. Itu kemampuan kita untuk memverifikasi itu 10 keluarga satu hari. Nah, jadi bisa kita bayangkan berapa banyak diperlukan sumber daya manusia untuk melakukan pendataan tersebut. Kemudian memang terus terang beberapa tahun belakangan itu pembiayaan untuk verifikasi ini masih minim. Saya contohkanlah misalnya, kita berikanlah misalnya biaya dia itu untuk melakukan verifikasi itu 7.000 per satu rumah satu hari ya. Nah itu kan yang semalam itu bahkan 5.000 itu sempat. Jadi 5.000 lah dia dapatnya satu rumah, kemampuan dia itu untuk melakukan verifikasi itu 10 rumah sehari. Itu berarti dapatnya berapa itu ya? 70.000. Oh, 70.000, 50.000. 50.000. Yang tahun lalu 5.000. Tahun lalu 5.000, berarti 50.000. Berarti 50.000 dapatnya sehari. Potonglah uang makannya. Potong lagi uang misalnya bahan bakar kendaraannya. Berapalah dibawanya pulang? Kalau misalnya makannya 20.000, ongkos bensinnya 10.000. Berarti kan tinggal 20.000. 20.000. Belum lagi nanti uang fotokopi segala macam. Ya gitu ya. 10.000 lah. Bekerja dia satu hari itu cuma dapat 20.000 tadi. Iya, 20.000. 20.000 sehari mendatangi 10 rumah, itu kan nggak masuk akal. Sehingga muncul dugaan kami dengan upah yang segitu kecilnya, dia melakukan survei itu asal-asalan gitu. Itu kalau nggak salah ada 60 lebih pertanyaan yang harus diverifikasi ke satu keluarga untuk menentukan dia itu miskinnya sampai di mana gitu. Tadi Bapak ada sampaikan yang mandiri Pak ya? Mandiri. Itu cara daftar Kementerian Sosial itu seperti apa Pak? Nah kalau saya jawab secara formalnya ya, sampai sekarang memang belum ada penjelasan lebih lanjut. Tapi kemarin tanggal berapa ya? 17 Agustus. 17 Agustus yang lalu itu pernah Kementerian Sosial itu meluncurkan satu aplikasi namanya aplikasi Cek Bansos. Cek Bansos. Iya, aplikasi Cek Bansos. Di Android saja Pak? Iya, di Android. Jadi bisa diinstal di Play Store. Itu ada namanya aplikasi Cek Bansos. Nah, di aplikasi Cek Bansos ini kita itu bisa mendaftar mandiri.
Nah, ini dia nih. Boleh tunjuk Pak ke sini Pak. Oh, di mana di sini? Dulu biar mereka tahu. Ini 17 Agustus yang lalu. Kelihatan? Nggak kelihatan? Nggak apa-apa. Udahlah. Pokoknya diingat aja namanya aplikasi Cek Bansos. Cek Bansos, bisa download di Play Store. Jadi aplikasi yang dibuatkan oleh Kementerian Sosial ini itu membuat kita bisa mendaftar mandiri. Dan sekarang masih bisa digunakan Pak? Bisa. Artinya kalau misalnya, misal nih saya nggak mampu Pak, saya mau daftar di situ bisa? Tapi mesti di rumah. Karena di sini ada persyaratan itu foto diri sendiri pakai KTP dan foto diri di depan rumah. Selfie? Iya. Enggak, selfie? Dia selfie. Jadi rumahnya itu ada di belakang. Tapi bisa jadi dia pakai rumah orang lain Pak? Nah itu gimana ngantisipasinya? Memang kita belum tahu bagaimana cara ngantisipasi. Tapi dugaan saya, data-data ini kan ini data-data orang yang udah saya survei nih. Saya sendiri udah turun mencoba aplikasi ini. Ini pasti nanti suatu saat datang ke kita. Disuruh untuk verifikasi. Nah, nanti bisa kita lihat memang benar nggak rumahnya seperti itu gitu. Nah, kalau udah memang benar, baru kita kirim kembali ke Kementerian Sosial. Saya duga seperti itu sih. Siap. Jadi itulah dia cara mendaftar mandiri. Ada kira-kira Pak kendala dalam penyaluran bansos atau tadi bukan penyaluran ya, lebih ke monitoring bansos dan gimana Dinsos ini mengatasinya Pak? Kendalanya apa? Terus mengatasi kendala itu apa Pak? Ini banyak juga ini jawabnya ini gimana ya. Kalau saya padatkan ke satu aja lah dulu ya. Bansos itu kan banyak nih bansos. Yang punya Menteri Sosial itu aja bansos ada 2 itu. Bansos tunai, bansos non tunai. Bansos non tunai itu dibagi 2 lagi. Ada namanya PK, ada sembako. Yang paling hot sekarang ini sembako. Nah, saya entah udah berapa kali tuh diperiksa-periksa penegak hukum. Pemeriksa BPKP, BPK terkait sembako ini. Jadi sembako ini kan programnya Bapak sempat diperiksa berarti? Iya. Nah, jadi sembako ini adalah program yang diberikan oleh Kementerian Sosial, pemerintah pusat lah ya. Itu berupa apa namanya? Uang elektronik di dalam satu kartu yang hanya bisa digunakan di tempat-tempat tertentu yang namanya e-warung untuk membeli sembako. Jadi tidak semua warung bisa? Enggak. Hanya warung yang memiliki e-warung tadi? Iya. Nah itu memang sampai sekarang nih, dan ini bukan hanya di Deli Serdang saja, mungkin di seluruh kabupaten kota lain ya. Tapi saya baru dengar tuh Pak, e-warung itu Pak. Oh dia? Iya, saya baru dengar dan mungkin karena saya baru dengar karena sedikitnya e-warung itu Pak, mungkin. Enggak, banyak. Di Deli Serdang, di Deli Serdang 230 terakhir. E-warungnya? E-warungnya. Di perkacamatan berapa titik Pak? Jadi dia hitungannya itu kalau nggak salah dulu ya, 250 penerima bantuan, satu e-warung. Nah, jadi kita kalau nggak salah 60.000. Berarti ada kecamatan lain yang menggunakan e-warung di sini gitu ya, misal biasanya di kecamatan desa. lain. Desa. Nah, jadi ada desa, ada satu e-warungnya. Gitu. Tapi kalau di desa itu sedikit penerima bantuannya, digabunglah desa digabung itu. sama desa biar padat tadi ya Pak ya. Nah, itu yang paling banyak masalah itu di sembako itu. Ada beberapa yang udah kita inventarisir. Itu pertama yang paling utama ya. Harga-harga di e-warung itu lebih mahal daripada harga-harga di warung biasa. Kok bisa? Nah itu dia, itu memang aneh. Berarti masyarakat bayar lagi ke e-warung tadi? Enggak. Masyarakat dapat miskin uang, ini membayar lebih mahal daripada orang nggak miskin, kan itu dia. Berarti ini kesalahannya di mana kira-kira Pak? Di manajemennya Kementerian Sosial atau di warung ini pengen dapat uang lebih banyak? Nah kalau kesalahan di mana, saya belum tahu juga ya. Tapi yang pasti kalau dari peraturan yang berlaku, itu seharusnya bisa nggak seperti itu. Bisa nggak seperti itu gitu. Kalau dulu mungkin Pak Ajis pernah lihat YouTube-nya Ibu Risma marah-marah. Dia beli telur di e-warung. Tahu saya. Harganya 20 berapa ribu, sementara di sebelah cuma berapa belas ribu gitu. Bisa lebih mahal pakai e-warung Pak kan, ya? Ngomongnya kan berarti kan lebih mahal si orang miskin ini tadi beli membayarnya daripada orang yang nggak pakai kartu. Gitu ya. Mending nggak usah dipakai kartu tadi kan gitu. Itu. Kenapa seperti itu? Banyak hal. Pertama memang mungkin si e-warung ini bukan memang profesinya warung, sehingga dia nggak dapat supplier yang benar. Paham ya? Kan artinya kalau orang udah biasa jual baju sama orang baru jual baju, kan lain ngambil bajunya dari mana ya. Jadi si yang udah biasa jual baju bisa
jual lebih murah, yang baru buka toko bajunya mungkin karena nggak boleh hutang atau segala macam. Berarti tidak keseluruhan kasusnya seperti itu. Ada juga yang sama harganya, Pak. Nah, artinya juga. Kan ada beberapa warung yang seperti itu. Kalau memang dia itu awalnya dia memang warung jual sembako, yang dijadikan warung, seharusnya nggak ada masalah. Iya. Yang masalah itu biasanya yang dia itu memang nggak jualan, tiba-tiba jualan, daftar jadi warung, mahal lah harganya kan. Karena gitu dia nggak tahu harga pasaran. Dia belum tahu ngambil dari mana. Di mana yang lebih murah. Belum tahu, belum putarannya pun belum sekencang warung yang pernah masih ada. Warung belajar dia betul, masih warung belajar. Iya. Nah, jadi bisa jadi karena itu kan harganya nggak cocok, tapi udah diperbaiki di peraturan yang baru. Peraturan yang baru itu diperbaiki bahwa harga itu tidak boleh melebihi harga pasar. Ditambah lagi bahwa sekarang itu penerima bantuan ini boleh belanja di mana saja. Jadi nggak mesti di warung, misalnya dia di desa A, dia harus belanja desa A, enggak. Kalau di desa B berasnya lebih bagus dan harganya lebih miring, dia boleh belanja di situ. Jadi tujuannya juga memang untuk menyehatkan warung ini. Warung ya, pakai O. Warung. Jadi E itu elektronik, W-nya itu warung, rong itu sebenarnya gotong royong. Warung gitu. Warung. Warung. Dan itu mungkin bentuk efektivitasnya penyaluran bansos ya, sepertinya. Ya, cara warung tadi. Jangan bansos bilangnya, menyalurkan program sembako. Pakai warung. Jadi kok tadi tanya kendalanya. Efektif kira-kira, Pak? Cara seperti itu? Efektif ya. Efektif. Jadi ya gini, memang tadi kan nanya tuh, apa sebenarnya masalah dalam penyaluran? Benar. Itu saya bilang tadi satu, bahwa harganya itu lebih mahal daripada warung biasa. Benar. Itu masalah satu. Ada juga masalahnya ini transaksi fiktif. Nah, sekarang saya bilang aja lah di sini semua biar sama-sama paham kita. Ya boleh. Kalau Bapak izinkan kami mendengarkan transparansi, biar boleh. Masyarakat juga paham. Benar. Mudah-mudahan bisa saling mengawasi, kan gitu ya. Jadi kerja kami pun terbantu. Cocok kali, siap. Karena nggak mungkin kami itu yang cuman 40 pegawainya di sini bisa menjagai 230 warung kan? Iya kan? Belanjanya kita nggak tahu kapan. Benar. Gitu ya. Nah, jadi ada namanya itu transaksi fiktif. Nah, transaksi fiktif ini gini. Dia itu seolah-olah belanja sembako. Jadi kan sembako ini nggak boleh nih dibeliin rokok atau beli yang lain-lain. Dia ditentukan oleh pemerintah itu ada 4 jenis. Dia harus beli minyak, karbohidrat. Seperti itu. Beras, ubi, jagung. Kemudian harus beli protein hewani. Telur, ayam, daging, ikan. Protein nabati, tahu, tempe, kacang hijau. Satu lagi sayur-sayuran dan vitamin atau buah-buahan. Nggak bisa beli rokok. Nggak boleh. Beli jajanan pun nggak bisa, boleh. Pak. Bonbon? Nggak boleh. Nggak bisa. Jadi sekarang mungkin ya kadang-kadang masyarakat kita tuh ada yang dia mungkin berobat sama ya kita bilang lah orang pintar. Sehingga nggak bisa ditanggung BPJS gitu ya. Dan orang pintar ini menyaratkan obatnya tuh ini. Kan nggak bisa ditanggung BPJS. Jadi penerima sembako nih sebenarnya kalau berobat itu udah nggak perlu bayar karena dia dilengkapi dengan BPJS. Tapi kalau dia tangannya terkilir, mungkin dia berobat sama tukang kusuk, tukang patah, disuruh tukang kusuknya lah mungkin beli ini supaya ini sembuh. Belinya di warung tadi. Bisa jadi. Ini bisa jadi ya. Dia datang ke warung itu, Pak, tolonglah saya butuh uang untuk beli obat. Saya pura-pura lah beli, tapi kasihlah uang ke saya. Itu kalau yang baiknya. Kalau yang jahatnya, Pak, inilah tukar uang saya mau beli rokok. Nah, itu ya. Itu yang jahatnya. Itu sering terjadi? Itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Belum pernah Bapak temuin? Banyak laporan bilang kan itu terjadi. Itulah namanya transaksi fiktif. Seolah-olah dia beli sembako padahal dia terima uang. Dan biasanya itu jumlahnya itu di bawah yang digeseknya. Jadi kan itu kan biasanya kan sebulan tuh terima 200.000 tuh. Gesek, kasih 180. Sisa 20 sama warung. Nah, itu kan nggak cocok sama kemauan pemerintah. Kita kan maunya kan 200 itu dipakai untuk beli sembako. Beli berasnya berapa, beli ayamnya berapa, sayur berapa, kacang hijau berapa gitu. Itu yang kedua, Pak. Yang kedua. Ada lagi satu lagi namanya. Apa lagi itu, Pak? Warung fiktif. Ini warungnya yang fiktif, Pak ya? Warung fiktif. Jadi warung fiktif begini. Dia itu ada di daftar kita bahwa ada warung.
Oke. Tapi kita datangi nggak ada. Sebenarnya kok cuma sampai di situ nggak masalah. Ya. Ini masalahnya ternyata di bank dia nampak transaksi. Hah? Nah, jadi artinya warung ini didatanginya mungkin orang-orang buat mencairkan uang itu. Untuk si e-warung, si yang punya warung ini. Jadi si e-warung fiktif ini, dia itu mendatangi orang-orang. Kemudian penerima manfaat ini, ya karena dia mendatangi ya kan, mungkin dia mikul beras banyak-banyak gitu kan. Oke. Ya ujung-ujungnya ke transaksi fiktif. Kan gitu. Itu namanya e-warung fiktif. Ada satu lagi. Ada lagi. E-warung siluman. Apalagi itu Pak, banyak kali Pak. Ini 4 ini. Memang kita coba ini mengklasifikasikan ini apa masalah itu dan apa solusinya masing-masing. Siluman? Iya, e-warung siluman. E-warung siluman ini kebalikan e-warung fiktif. Dia itu nggak ada di daftar. Oke. Nah, tapi orang belanja ke situ. Kesusahannya gara-gara itu kita nggak bisa ngawasi apa yang dibelinya. Sama juga transaksi fiktif darinya. Gimana kan dia nggak punya warung tadi, nggak punya e-warung. Jadi ini dapatnya kayak gini. Kan udah dibilang tadi ya, satu e-warung itu dibuat kalau misalnya ada 250 penerima. Satu e-warung. Iya. Nah kita tanya ke e-warung itu, yang belanja sini berapa? 30. Kemana 220 lagi gitu ya? Ditanya itu nggak cocok gitu jumlahnya. Oke. Nggak cocok. Kok ini 30, ini 50, ini 20. Jumlah-jumlah baru 100. Iya. 150 lagi kemana? Tapi uang itu habis. Dicek di bank. Berarti dibelanjakan di warung yang nggak terdaftar. Itulah yang kami namakan yang warung nggak terdaftar siluman. Gimana dia bisa menerima uangnya itu? Kan harus ada alat geseknya juga kan? Nah itu memang masih sulit lah kita. Iya kan? Kemana? Artinya memang kan siluman kayaknya kan Pak? Memang siluman. Gawat kan? Warung siluman itu sulit. Iya. Sulit mencarinya karena memang nggak berjejak dia. Kalau warung fiktif itu masih nampak. Itu warung atas nama siapa, di mana bisa kita cari itu. Ini si Anu ini yang punya warung ini mana dia sekarang? Bisa dapat. Iya. Warung siluman ini mobile dia. Nah, jadi dia yang jemput bola. Jemput bola dia. Kita tengok nggak ada, kita lihat orang ada bawa truk itu kan. Siapa tahu dia tuh memang bawa truk isinya beras, ayam semua, mendatangi orang. Ini nggak ada, nggak nampak dia. Tapi uang itu tergesek. Habis. Kalau misalnya dia itu dibelikan sesuai dengan ketentuan itu sebenarnya nggak masalah. Oke. Cuman kan kita kan nggak bisa sekarang mengontrolnya. Oke. Mau kemana? Kalau misalnya warung itu kan bisa kita tanya, kau kemarin jual sama si Anu ini berapa? Mana buktinya? Ini Pak, dia beli ini. Oh cocok. Oke. Nah, itu jadi pengawasannya jadi susah gara-gara si warung siluman ini. Cuman Pak, ada siluman, ada yang warung azab nggak Pak? Belum ada ya. Belum ada. Nanti coba kita cari-cari lagi lah, siapa tahu muncul inovasi baru ya kan? Untuk membuat kecurangan baru ya. Kita tahu ini masih berhasil kita klasifikasikan 4 ini. Tapi nggak menutup memang kemungkinan ada cara-cara baru dan kita memang kita cari terus itu. Nah, dan kita namai. Nggak kita kasih orang tuh namai cara orang tuh, kita yang namai biar orang itu kesal. Ya. Oh berarti nama-nama tadi Bapak yang namai? Iya kita namai sendiri. Biar kesel orang itu. Orang itu ciptakan kita kasih nama gitu ya. Aduh, Pak, gitu bansos ini sifatnya kontinu nggak Pak yang diberikan kepada masyarakat Deli Serdang pada saat pandemi? Jadi tadi kan bansos ada 3 tuh ya? Iya. Bantuan sosial tunai, PKH, sembako. Iya. Kalau sepengetahuan kami yang namanya bantuan sosial tunai ini cuma sampai bulan 6. Kemarin? Berarti udah habis sekarang? Habis. Kemarin itu yang terakhir dibagikan di kantor pos itu 300.000 per bulan. Sekali terima 600 karena 2 bulan. Itu kabar terakhir yang terima itu selesai. Awalnya itu mau diberhentikan di bulan 4. Cuma karena ada pandemi, dampaknya mulai terasa, itu dilanjutkan 2 bulan. Nah kalau yang PKH sama bansos sembako ini, nggak ada cerita kayaknya dengar dia itu bakal dihentikan. Oh lanjut berarti lanjut, ini lanjut. Malah, sampai entah kapan berhenti nggak tahu. Malah ini mau diperluas lagi. Oh termasuk e-warung tadi? Ya e-warung itu kan bagian dari bansos sembako ya. Iya. Berarti itulah. Akan kontinu berarti? Akan kontinu. Oke. Orang masyarakat seperti apa Pak yang bisa mendapatkan e-warung? Apa hanya orang miskin? Enggak, e-warung ya. Cerita e-warung atau bansos sembako nih sekarang? E-warung. Bebas. Siapa saya pun boleh? Boleh. Cara saya mendapatkan e-warung?
Daftar tadi itu tadi bisa aplikasi. Di BNI, bukan. Kalau mau menjadi e-warung, itu daftarnya bisa ke Dinas Sosial, bisa ke Kementerian Sosial, bisa ke BNI. Berarti bisa datang ke sini, Pak? Ke sini. Nanti ada beberapa persyaratan yang disuruh lengkapi, misalnya pernyataan bahwa bukan PNS, pernyataan bahwa bukan ini, bukan perangkat daerah. Berarti PNS nggak boleh e-warung, Pak? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Iya. Nah, kemudian pernyataan bersedia untuk mengantarkan apabila ternyata si pemilik kartu itu sedang sakit atau tidak bisa ke warung. Itu ada tuh yang baru tuh. Jadi ada beberapa pernyataan yang harus dilengkapi. Itu nanti dikirim ke sini. Di sini meneruskan Kementerian Sosial dan nanti akan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Ditayangkan di website Kementerian Sosial. Jadi transparan siapa e-warung itu. Siap, Pak. Saya penasaran cara sosialisasi Dinsos ini ke masyarakat terkait bansos ini, ada sosialisasinya? Kalau emang ada, kapan dan seperti apa sosialisasinya ke masyarakat itu, Pak? Kalau bansos ini sering ya kita sosialisasikan tahun-tahun yang lalu, cuman memang kayaknya kurang efektif karena banyak masyarakat yang masih kurang paham itu sepertinya terkait bansos ini. Kita memang lagi mencari-cari juga ini formulasi yang tepat. Jadi sekarang ini kami sudah membuat Facebook. Berarti sosialisasi melalui sosmed. Medsos itu udah kita buat. Kayaknya kurang ya, memang lainnya kalau bansos ini sama perizinan kan beda ya. Kalau perizinan kan mungkin orangnya sudah lebih teredukasi atau segala macam sehingga medsos itu lebih bisa mencapai orang itu. Kenapa nggak dibuat metode sosialisasinya itu seperti kayak di DPR itu kan dia ada reses. Kenapa nggak dibuat metode seperti itu untuk itu sosialisasi? termasuk. Ada berarti? Ada. Jadi setiap kali anggota dewan itu turun ke lapangan reses, itu biasanya para anggota dewan itu minta itu ke kita supaya dikirimkanlah staf kita ke sana. Untuk membantu sosialisasi bansos tadi. Itu ada. Cuman memang entah kenapa kok masih belum, saya rasa masih belum banyak yang paham ya bagaimana, terutama siapa sebenarnya yang layak dapat bansos ini. Nah, itulah yang banyak sekali orang yang belum paham. Siapa yang layak dan bagaimana caranya itu ya. Kemudian kenapa dia nggak dapat? Kan masyarakat nggak paham, Pak. Coba saya minta Bapak untuk pahamkan ke masyarakat nih, Pak. Ini cocok ini. Ya kan? Pahamkan ke masyarakat nih, benar-benar. Kau tuh wajib dapat bansos. Kau nggak usah dapat. Kau udah ini tuh. Apa aja nih, Pak, kriterianya penerima bansos? Jadi mungkin sebelum masuk ke situ, mundur sedikit dulu kita. Mundur. Jadi ada namanya itu data terpadu kesejahteraan sosial. Itu yang buat itu Kementerian Sosial. Isinya itu 40% masyarakat Indonesia yang perekonomiannya terbawah. Nah, terbawah ini, Pak. Ini maksudnya range-nya ini gimana nih? Nah, itulah yang dari verifikasi tadi, dari cerita tadi. Iya. Jadi lanjut. DTKS itu dulu, itu isinya 40% masyarakat Indonesia yang perekonomiannya terbawah. Jadi gampang gini, kalau misalnya penduduk Indonesia itu ada 200 juta, ya dikonversikanlah menjadi keluarga dibagi 4, itu 50 juta, gitu kan. Jadi DTKS itu isinya itu kalau ada 50 juta keluarga, DTKS itu isinya 40% kali 50, 20 juta. 20 juta keluarga. Jadi DTKS itu isinya 20 juta keluarga. Inilah tadi itu yang dikirim ke daerah-daerah. Kemudian disurvei, ada 67 pertanyaan, dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti ditentukan siapa yang paling miskin sampai siapa nomor 20 juta paling nggak miskin. Inilah data DTKS itu. Jumlahnya itu ada 20 juta, yang di sinilah yang paling miskin, ini yang paling orang nomor urut 20 juta nggak miskin. Gitulah bilang ya. Ini mesti tahu dulu itu. Nah, jadi sekarang banyak orang itu kan nanya itu. Saya masukkan ke DTKS, saya masuk ke DTKS. Nah, kalau di survei ternyata dia nggak masuk di sini, ya nggak bisa masuk. Jumlah DTKS itu tergantung jumlah penduduk Indonesia. Kalau misalnya 200 juta, berarti jumlahnya itu 200 juta dikali 40%, 80 juta gitu kan. 80 juta. Atau kalau dibagikan keluarga, itu tadi 80 dibagi 4, 20 juta keluarga. Nah, kan gitu. Jadi DTKS inilah yang dapat bansos. DTKS ini dapat bansos. Nah, bansos itu ditetapkan kuotanya oleh pemerintah. Misalnya yang namanya PKH.
program PKH. Program PKH itu ditetapkan pemerintah jumlahnya itu ke 10 juta keluarga. Jadi diambillah dari paling bawah ini ke paling atas 10 juta. Nah, kalau misalnya nanti di paling bawah ini ternyata dia punya anak sekolah, terima dia PKH. Tapi kalau dia di paling bawah nggak punya komponen, dia nggak punya anak sekolah, dia nggak punya anggota keluarga yang sedang hamil, dia nggak punya orang tua lebih dari 70 tahun, dia nggak punya orang disabilitas, nah itu dia nggak dapat, walaupun dia paling miskin. Nah itu 10 juta tuh, jadi ini tadi data DTKS, 10 jutanya itulah yang punya komponen diberikan PKH. Itu dia. Nah si sembako ini gimana? Ini tadi 20 juta tadi, sembako itu kuotanya pun ada, 18,8 juta. Dipilih juga dari paling bawah ini sebanyak 18,8 juta ke atas. Nah itulah dia orang yang nerima bansos se-Indonesia. Nanti dicarilah nih siapa-siapa orang di Serdang, itulah yang dikirim ke kita untuk dipastikan tersalur. Nah jadi pertanyaannya, bagaimana cara saya supaya dapatkan orang yang tepat? Bukan, kalau masyarakat nanya, saya supaya dapat bantuan gimana? Iya. Kalau menjawabnya itu sebenarnya, kalau mau dapat bantuan, jadilah orang 18,8 juta perekonomian terbawah di Indonesia gitu ya. Secara tidak langsung kalau bahasa. Pasti dapat. Iya. Nah, kalau dia kebetulan urutan 18,8 juta satu ya nggak dapat. Gitu. Nah, jadi harus masuk DTKS dulu yang pasti. Miskin pun dia, artinya terpuruk kalaupun di bawah ini, tapi kalau nggak masuk, ya nggak dapat. Supaya masuk gimana? Tadi itu yang ada 3 cara. Usulkan ke desa kelurahan, usulkan ke Bu Menteri, atau daftar mandiri. Pak Kadis, ini ada banyak banget pertanyaan masyarakat yang dimana saya terima juga ya kan. Katanya dia udah sering kesini, udah banyak orang kesini mendaftarkan ke DTKS, tapi kok nggak bisa nerima bansos juga. Itu kendalanya gimana, Pak? Nah, itu tadi ya. Atau ada, ini mungkin pikiran negatif masyarakat, ada permainan nih antara yang mungkin ya, sogok menyogok segala macam. Ada, Pak? Atau apa nih kendalanya, Pak? Ya kalau anggapan masyarakat seperti itu ada. Oh, ada ya? Nah, sekarang alhamdulillah ini ada kesempatan podcast bisa dijelaskan sekalian ya mungkin ya. Siap Pak. Nah, jadi kan begini, kan tadi udah dijelaskan ya. Siapa yang nerima bansos sudah jelaskan. Dia asalnya dari DTKS. Benar, masuk DTKS. Urutan paling bawah. Betul. Nah, kemudian ada orang lagi belum daftar. Jadi gampangnya gini mungkin. Selama kuota PKH atau kuota sembako itu sudah penuh, itu sampai kapan pun udah daftar nggak akan dapat. Oh, jadi harus, mohon maaf, harus meninggal dulu PKH tadi? Iya, harus ada dulu yang kosong slotnya. Jadi meninggal gini, atau dia mengundurkan diri? Mengundurkan diri. Jadi kan PKH itu 10 juta kuotanya. Dan setahu saya sekarang ini udah penuh. Jadi nggak ada lagi orang yang bisa daftar. Udah penuh. Nah, jadi kalau seperti ini kondisinya, itu seharusnya nggak ada lagi orang yang bisa dapat PKH baru. Bukan di Deli Serdang, sorry, bukan di Deli Serdang, di Indonesia. Di Indonesia? Jadi ngitung PKH itu per Indonesia. Data Indonesia tadi itu dibagikan 10 juta ke PKH, baru dikirim ke daerah-daerah, gitu dia. Nah, selama nggak ada orang yang keluar dari PKH ini, nggak bisa lah orang. Walaupun dia udah tahun-tahun lalu daftar untuk masuk ke DTKS, nggak bakal bisa dapat bansos. Nggak bakal bisa, kecuali kalau susunan DTKS ini diverifikasi ulang, sehingga urutannya berubah. Atau bisa jadi dia mungkin kenal sama yang pemilik PKH tadi, tukaran, broker lah kita gitu, itu bisa? Belum tentu. Misalnya gini, ada satu orang nih PKH. Misal saya PKH. Memang orang susah dulu. Betul. Memang orang susah sekarang dulu. Doain sukses lah Pak. Ya kan? Dulu. Ya, Pak. Jadi kebetulan tetangganya itu beda 10.000 aja susahnya. Nah, gitu ya. Beda 10.000 aja susahnya. Ya kan? Beda 10.000 ya? Beda 10.000. Nggak bisa 11.000? 10.000 lah. 10.000 ya. Biar bergenap. Siapa tahu nanti perlu dibagi-bagi. Pakai lah Pak, pakai. Beda 10.000 aja dia susahnya. Jadi lebih kayak 10.000 lah daripada Pak Ajis ini. Kemudian entah kenapa Pak Ajis ini dapatlah warisan entah dari Pangeran Arab Saudi sana. Siap, jauh sekali. Gitu. Atau dari Raffi Ahmad. Waduh. Nah, jadi kaya. Tiba-tiba saya kaya. Keluarlah dari penerima PKH ya. Gitu otomatis keluar atau dia yang mengundurkan diri? Seharusnya mengundurkan diri kalau gentleman.
Tapi kalau nggak mengundurkan diri, dia akan keluar sendirinya? Desa ngusulkan untuk keluar. Oke. Oke, dia keluar? Ya, jadi keluar itu kan ada 2 nih. Oke. Ada keluar berdasarkan pengunduran diri? Graduasi alami, Oke. itu artinya dia itu nggak punya lagi komponen. Oke. Ada satu lagi karena dia udah mampu. Oke. Pak Adis tadi kan yang karena udah mampu. Ya, udah capek nerima ya Pak ya? Ini pun bisa dia itu pertama ngajukan diri sendiri, supaya nggak nerima bantuan, bisa juga dipaksa. Oke, yang maksud saya tadi itu dia mau mengundurkan diri, bawa temennya yang mau ngisi, bisa? Memang kan kayaknya bisa ya, karena kan beda 10.000. Iya, iya. Tapi kan saya bilang tadi, PKH ini satu Indonesia. Mungkin beda 10.000, tapi di Ambon sana, ya kan gitu dia. Ada yang lebih kayak 5.000. Iya. Nah, gitu. Jadi yang kayak 5.000 itu lah. Benar. Jadi nggak langsung gara-gara sebelahnya beda tipis-tipis gitu. Oke. Tapi di daerah lain ternyata ada yang lebih tipis lagi gitu ya. Oke, berarti intinya kuotanya sekarang penuh. Kuota PKH penuh. Yang sekarang itu kuotanya masih kurang, itu sembako. Sembako. Saya dengar itu kurang. Tadi mungkin. Yang salah satu metode pembeliannya di e-warung. Itu masih ada, kok nggak salah berapa kuotanya, itulah mungkin yang bisa diusulkan untuk dapat. Tapi gitu lagi. Nah, ini masalahnya kita itu rutin mengusulkan. Jadi banyak orang datang ke sini. Mengusulkan supaya dapat sembako. Itu kita usulkan selalu. Tapi entah kenapa kita belum dapat formatnya itu, kapan dia bisa dapat itu belum tahu kita. Nah, berarti kan harus kuotanya harus ada kuota. Iya. Ini berapa giga Pak kuotanya? 18,8 juta. Oke Pak, mungkin itu ya masyarakat semuanya, semoga paham Pak ya, gitu ya. Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, datang aja sini. Kita punya akun Facebook. Tanya jawab bisa di situ Pak. Saya tunggu kali pun itu. Oh iya. Ada namanya Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Itu Bapak langsung jawab? Iya, saat ini masih saya langsung jawab. Oke. Facebook Pak ya? Facebook. Nama Facebooknya? Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Sekarang ini juga kita udah punya WA. Oh, WA. Dan masih saya juga yang megang. Gokil. Waduh, boleh berarti di-share sini Pak nomor WA-nya? Boleh. Silakan Pak disebutkan biar teman masyarakat ini bisa catat langsung. Jadi yang boleh diadukan di sini pertama boleh. Untuk bansos. Jadi gini, kalau ada masyarakat yang merasa dicurangi, atau merasa pelaksanaan bansos itu tidak sesuai ketentuan, itu boleh menghubungi ngadu WA di ini. sini. Kalau dia jomblo tiba-tiba putus pacar nggak boleh ngadu. Kita arahkan ke yang lain. Ada salurannya sendiri. Tapi kan itu bentuk sosial juga Pak. Hati dia nih lagi gundah nih. Betul. Cuman itulah programnya belum ada. Nanti coba kita rapatkan diskusikan dulu programnya apa yang tepat. Banyak kali masyarakat jomblo nih Pak. Banyak. Iya kan, belum dapat jodoh ya kan. Iya, dan itu susah ngasihnya. Kalau masyarakat yang kekurangan itu dikasih beras, bisa dimasaknya. Kalau jomblo dia kan belum tentu mau. Dikasih beras nggak hilang hatinya. Dikasih pun pasangannya belum tentu mau. Oh iya benar. Nggak cocok katanya kan gitu kan. Benar. Itu udah susahnya. Boleh di-share Pak nomornya Pak? Jadi nomornya itu 0819. Kemana saya ngomong, sini atau sini? Bebas, kemana? 0819 1100 2200. Silakan hubungi nomor itu. 0819 1100 200. Oh, gampang kali ya. 0819 0819 1100 200. 200 itu. 200. Sengaja saya Pak. Siap. Biar agak nggak kaku-kaku. Siap Pak. Mungkin kita akan tutup pembahasan DTKS mungkin Pak. Saya mau sedikit menyinggung masalah ini, mungkin lebih ke kolaborasi antara dinas sosial ke dinas kesehatan. Ini banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya tentang BPJS PBI. Sebenarnya nama lengkapnya PBIJK BPJS. Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari BPJS. Jadi saya salah Pak? Benar juga lah. Benar ya? Host. Izin boleh salah. Jadi yang benar itu PBIJK BPJS. Itu nama lengkapnya. Nah, terkait itu Pak, kira-kira itu kan terkait masyarakat nggak mampu itu kan Pak ya? Khusus untuk bidang itu tadi, sudah berapa banyak yang tercover oleh Pemkab untuk yang tadi
susah kali saya bilang BPJS PBI lah Pak PBI ya. aja kita bilang. Udah BPJS PBI. Oke, BPJS PBI. Kira-kira ada berapa masyarakat yang sudah tercover oleh itu Pak? Jadi PBI ini itu banyak yang membiayai. Oke. Ada dari pusat. Oke. Ada dari kabupaten kota, ada juga dari provinsi. Oke. Kabupaten kota kalau saya tidak salah itu 180.000 orang. Oke. Untuk yang dibiayai oleh pusat itu 300.000 orang. Oke. Provinsi kalau nggak salah nggak sampai 100.000 itu, berapa puluh ribu gitu. Saya lupa. Siap. Jadi ini adalah bantuan dari pemerintah ya kepada masyarakat itu agar bisa mendapatkan jaminan kesehatan tidak bayar, gratis. Jadi iurannya itu dibayar oleh pemerintah. Itulah kurang lebih ya. Nah, jadi peserta bantuan iuran Pak ya. Penerima bantuan iuran. Benar. PBI. Penerima bantuan iuran. Ada berapa yang sudah tercover sama Pemkab Pak? Pemkab Deli Serdang itu 180.000. Yang sudah tercover? Iya. 180.000. Oke. Nah, jadi kita tuh nyiapkan uang kalau nggak salah 82 miliar setiap tahun. Nah, jadi PBI ini kalau untuk orang yang dapat bansos, dia itu otomatis dapat dari pemerintah pusat. Termasuk yang nggak dapat bansos itu pun dapat, asalkan dia masuk DTKS. Makanya lagi DTKS, masyarakat tuh harus memastikan dirinya itu sudah mendaftar supaya bisa nanti diverifikasi sehingga ditengok layak atau tidak masuk DTKS. Tapi jangan ikut-ikutan juga. Layak pun dia tetap nunggu ya, daftar nunggu ya, daftar tunggu. Cuman ini satu juga, jangan nanti latah. Latahnya? Artinya keretanya 5 biji di rumah, tapi daftar DTKS juga gitu. Repot gitu. Mungkin rental dia Pak. Bisa jadi. Iya kan? Ya, kalau rental ya udah kaya lah itu rental. Mobil kereta tetangga dipinjamnya direntalkan dia Pak. Ya, gitu ya. Atau tukang parkir dia. Bisa jadi. Kalau tukang parkir memang 10 pun keretanya. Tetap aja dia. Tetap juga susah. Itu dia kan. Ya, bisa. Pak, saya dengar di tahun 2021 ini Pak, dari provinsi, Pemprov ini kabarnya ada yang dibatalkan atau yang nggak dibayarkan oleh Pemprov. Sementara itu warga Deli Serdang. Ya. Apa upaya kita untuk permasalahan ini Pak? Upaya kita ada. Upaya provinsi nggak mau dikasih tahu juga? Upaya Bapak lah, upaya kita. Jadi gini. Memang dulu ada itu orang yang dibayar di provinsi PBI-nya, tapi saya tidak tahu kenapa, apa mungkin anggarannya kurang segala macam, itu kemudian dinonaktifkan, dibatalkan atau di cancel. Nah, bagaimana kalau misalnya ketika orang tersebut sakit? Yang saya tahu itu provinsi ada namanya program unregister, yang menyasar ke orang-orang seperti itu gitu. Jadi kalau ada orang yang dulunya dibayari oleh provinsi BPJS-nya, tiba-tiba sakit dan BPJS tidak aktif, itu bisa memakai dana unregister provinsi. Dia berobat saja ke rumah sakit yang ditunjuk. Itu kalau orang Deli Serdang itu ada 2 rumah sakitnya, rumah sakit Haji sama rumah sakit Adam Malik. Datang ke sana berobat, itu nanti dibayari pemerintah provinsi. Terima kasih Pak Gubernur, itu kami banyak sekali mendapatkan manfaatnya dari situ. Jadi itu nanti dibayari oleh provinsi, tapi syaratnya pemerintah kabupaten harus menanggung orang tersebut menjadi PBI beban kabupaten. Nah, itu tukar baliknya. Jadi yang selama ini dibayar oleh provinsi itu nanti akan jadi beban kabupaten. Dan nggak usah takut. Nggak berobat karena nggak ada. Kalau misalnya kita tahu bahwa awalnya kita itu dibiayai oleh provinsi, kemudian tiba-tiba kita sakit, kita lebih dulu mengurus BPJS, jangan ke rumah sakit dulu. Pilih rumah sakitnya itu ada 2, rumah sakit Adam Malik sama rumah sakit Haji. Itu. Siap. Nah, Pemkab Deli Serdang pun punya program yang serupa. Jadi bahkan bukan cuma untuk orang-orang yang putus BPJS-nya karena ya kan ada tuh diputus BPJS-nya karena nggak sanggup lagi segala macam. Itu ada juga kita namanya program unregister di sini. Ada juga. Nah, jadi selain untuk orang yang PBI-nya itu diputus, dia juga berlaku untuk orang yang belum punya BPJS. Nah, itulah kelebihan yang kita punya nih di sini. Saya nangkap. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba sakit dia nggak punya BPJS, sedangkan BPJS itu 14 hari baru aktif Pak.
Itu gimana dong? Langsung masuk UGD. Tapi kan nggak bisa langsung digunain BPJS-nya walaupun dia daftar di saat Pakai itu. dana kita dulu, namanya dana unregister kabupaten. Yang menggantikan dana itu? Dinas Kesehatan. Berarti misal ada kecelakaan atau sakit yang mendadak segala macam, langsung ke rumah sakit. Kalau kecelakaan itu ada SIM-nya, kayaknya pakai Jasara Harja dulu ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya lah dia nih orang susah, Ya susah. tiba-tiba sakit, nggak punya BPJS, Masuk rumah sakit. rumah sakit. Rumah sakit mana nih kalau Ada di 5. Serdang? Oh, ada 5. 5. Yang pertama, Rumah sakit Haji. Haji. Haji juga. Haji juga. Ada Malik. Ada Malik. Rumah sakit umum Deli Serdang. Oke. Pancur Batu. Pancur Batu. Pilihan terakhir, Rumah Sakit Jiwa Ilderem. Hah? Itu kalau untuk orang sakit jiwa. Oh, ada juga berarti. Ada juga. Kerjasama juga. Berarti nggak apa-apa Pak ya, walaupun dia kondisinya belum punya BPJS, dia masuk rumah sakit bisa ditangani sama di 5 ini ya. Di rumah jangan sakit yang 5 di ini. luar. Oh iya iya. Sering kali kami tuh terima tuh dia berobat di rumah sakit luar. Ini belum kerjasama sama kita, jadi harus dibayar dulu, baru pindahkan ke yang 5 ini. Gitu. Iya. Itu kendala. Kalau di luar rumah sakit ini, 5 rumah sakit ini, nggak bisa. Tetap dapat 14 hari nunggu tuh ya? Iya, ya kan 14 hari itu kan bayar. Iya. Benar. Siap. Nah, ini juga memang belum bersosialisasikan dengan baik lah ini yang 5. Tapi ini sudah bisa digunakan. Sudah banyak. Jadi tinggal datang ke sana, kasih tahu aja ke rumah sakit itu saya mau pakai unregister, kebetulan nggak ada BPJS. Tapi miskin ya. Harus miskin. Miskin bukan berarti dia masuk DTKS, enggak perlu. Nggak perlu ya. Nanti kita usulkan masuk. Jadi gini, kadang-kadang kan ada orang, dia ini sebenarnya nggak miskin. Tapi nggak mau punya BPJS. Begitu sakit, rupanya biaya umum itu mahal. Nah di situ dia ngajukan ke sini untuk dapat unregister. Ini nggak bisa. Oh gitu. Jadi misal dia ada orang mampu, tiba-tiba dia sakit masuk rumah sakit di 5 tadi, dia mau masuk ke unregister. Nggak bisa. Syaratnya mesti orang miskin, itu satu. Yang kedua, nggak punya BPJS. Kalau dia miskin tapi punya BPJS, ya kan ada juga nih kadang-kadang nih orang dia tuh nggak tahu, dikasih tetangganya mungkin kartu BPJS. Nih BPJS-mu, nggak taunya itu mandiri. Dia nggak tahu, terima aja, jalanlah tagihan. Nunggak dong. Tiba-tiba sakit. Kena denda itu ya kan? Bukan dendanya, nggak bisa dipakai dana unregister ini. Itu juga satu lagi. Iya. Nggak bisa dipakai. Jadi lebih gampang ngurus orang miskin yang nggak punya BPJS sama sekali. Jadi dia begitu nanti sakit itu masuk ke rumah sakit yang 5 itu tadi, diobati di situ, dinas sosial nanti akan nguruskan BPJS-nya, PBI-nya. Keluar dia dari rumah sakit itu, dia udah dapat kartu. Jadi kalau sakit lagi nanti udah tinggal pakai. Siap. Yang susah itu kalau misalnya dia tuh orang susah, tapi dia ini BPJS-nya nunggak. Nah jadi gini, banyak kadang-kadang itu kan masyarakat, dia mungkin pekerja ya. Dia pekerja punya BPJS. Ketika dia bekerja itu dia bayar mandiri. Tiba-tiba dia itu diberhentikan dari pekerjaannya. Dan dia tidak mengurus BPJS-nya. Seharusnya itu begitu dia itu nggak mampu bayar, dia datang ke sini. Pertama minta supaya dibayar pemerintah pusat. Kalau nggak ada kuotanya minta dibayar oleh pemerintah daerah. Jangan didiami saja sehingga tunggakan itu ada. Ketika dia benar-benar sakit, nggak bisa digunakan. Kredit macet. Iya. Mesti dilunasi dulu tunggakannya itu. Iya, itu yang gawat. Jadi sebenarnya termasuk mudah lah kita ini. Iya sudah. Asalkan miskin, nggak punya BPJS, gampang. Siap. Yang susah itu kalau ternyata dia itu miskin tapi ada tunggakannya. Lalai dia ketika dia itu nggak bisa bayar, nggak cepat-cepat ke sini. Iya. Itu yang susah itu. Yang lebih susah lagi kalau dia ternyata mampu, nggak punya BPJS. Gawat lah dia kan. Karena dia ngerayu-ngerayu, Pak tolonglah Pak. Nggak bisa. Ya maunya jangan lah. Itu. Iya benar. Karena ada peluang untuk nego di situ kan. Dia nggak punya BPJS tapi dia mampu. Siap. Itulah mungkin itu mungkin mengenai BPJS. Karena kan BPJS ini tidak sepenuhnya dikuasai, maksudnya tidak sepenuhnya ditangani oleh Dinsos. Ada dinas kesehatan,
ada BPJS-nya sendiri, ya kan Pak ya? Jadi di sini sebenarnya tuh kalau kita bilang mendata. Aslinya di sini itu mengeluarkan surat bahwa dia yang benar-benar miskin. Oke. Itu aslinya kerja di dinas sosial. Oke. Tapi supaya masyarakat itu tidak repot, artinya dia ngurus surat ke sini, habis itu pindah ke dinas kesehatan, kan repot tuh. Iya. Udahlah daftarnya di sini saja. Oke. Nah, terkait BPJS bisa ngubungin nomor yang tadi? Boleh? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Khusus untuk bansos. Ke dinas kesehatan aja lah kok itu langsung. Gitu. Nah, karena terkait kuota itu kan uangnya itu di dinas kesehatan. Oke, siap. Jadi kita nggak tahu persis itu uangnya itu ada berapa lagi. Siap. Oke, Pak Kadis, saya ingin bertanya ini karena dari udah selesai masalah bansos sudah, BPJS sudah, ya kan BPJS apa tadi saya bilang? PBI, JK, BPJS. Ah, itu pokoknya kan BPJS PBI, JK, PBI, astagfirullahaladzim, itu dia. Nah, udah. Nah, ini yang terakhir Pak. Di luar itu saya mau tanya, kalau misalnya ada masyarakat Deli Serdang yang kena PHK, gara-gara tadi kembali-balik PHK, itu upaya dari kita ini apa Pak? Dalam masa COVID ini Pak, kan banyak banget tuh ya masyarakat Deli Serdang yang di PHK. Gimana Pak upayanya Pak? Yang paling kami sering temui itu kendala orang yang di PK itu adalah di PHK. Iya. Mungkin karena udah sore nih. Dulu Pak. Kopinya nggak ada ini kopinya. Pak, silakan Pak diminum Pak. Saya udah duluan tadi Pak. Minum dulu Pak. Minum dulu ya. Kurang fokus. Ini memang sengaja dicopot ininya biar nggak ada iklannya ya? Bener Pak. Belum ada kolaborasi sama iklan kita gitu Pak. Ya? Udah semangat juga saya, siapa tahu dapat dari apa ini. Silakan Pak. Nah jadi kalau orang yang kena pemutusan hubungan kerja ini, itu pertama sekali diperiksa jaminan kesehatannya. Itu yang pertama kali. Sering sekali mereka itu kan ditanggung oleh perusahaan. Dan kelas 2. Oke. Nah jadi kendala untuk mendapatkan PBI ini satu lagi adalah sulit orang yang pernah dapat BPJS kelas 2 itu untuk dapat PBI. Jadi begitu kena pemutusan hubungan kerja itu sebaiknya ngelapor. Berhentilah dulu jadi peserta BPJS, pulihkan itu jadi kelas 3 kembali, ajukan jadi penerima bantuan iuran. Itu yang paling banyak bermasalah orang-orang yang kena PHK itu. Itu yang paling banyak. Dan kemudian kalau memang dirasa dalam waktu dekat tidak dapat pekerjaan, itu mungkin bisalah ngajukan untuk menerima bansos. Tapi ada lowongan kerja di Dinsos ini Pak? Ada kira-kira orang yang habis di PHK ke sini Pak ada kerjaan gitu? Nggak ada? Ada? Masyarakat gitu? Ada Pak ya? Ada juga sih, cuman ya susah ya. Kalau kita sekarang nyarinya itu malah yang disabilitas. Jadi ini terkait agak lari sikit. Siap. Bapak yang lariin Pak ya. Kan nggak apa-apa. Lari-lari sikit. Nggak apa-apa. Kan masih bisa dikejar. Bisa dikejar. Siap. Yang payah kan kalau ghosting. Aduh. Kan, ngejarnya kemana gitu. Waduh, punya pengalaman ghosting nih kayaknya. Bukan. Karena ada bisa kemarin tuh masyarakat putra mahkota yang ghosting. Gitu. Kayak saya akan ada rencana ngundang Bapak ke channel saya pribadi untuk bahas ghosting kayak ini Pak. Gitu ya. ghosting. Asal jangan ghosting bantuan. Gitu. Oke, silakan Pak lanjut. Jadi sampai mana saya tadi? Sampai ghosting. Ghosting ya? Lupa saya tadi betul. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Saya pun jadi hilang ghosting tadi. Karena udah maghrib ini. Sering-sering apa? Disabilitas. Disabilitas. Jadi kan ada itu undang-undang disabilitas yang mewajibkan pemerintah daerah itu harus mempekerjakan penyandang disabilitas itu 20%. Ya kalau di sini ada misalnya 50 pekerjanya itu wajib satu orang penyandang disabilitas. Jadi kalaupun tadi terkait seperti yang tadi ada nggak kira-kira mau? Rasanya mungkin ke depan ada. Dan kami mau menjalankan amanat undang-undang dulu. Jadi penyandang disabilitas yang akan kita pekerjakan di sini dulu. Gokil. Terima kasih Pak Rudi. Mungkin pertanyaan masyarakat sudah hampir semua terjawab. Mungkin ada yang belum terjawab, silakan komen di komentar YouTube kita ya kan Pak ya. Boleh, nanti bisa langsung Pak Rudi lihat dan mungkin bisa langsung jawab juga di akun pribadi Bapak. Bisa. Pak, terakhir saya izin untuk Bapak kasih kesan untuk atau himbauan kepada masyarakat yang mungkin masyarakat ini butuh seorang kadis biar mereka tuh percaya
seperti ini, harus seperti ini itu. Ada nggak Pak kira-kira Pak? Atau motivasi atau segala macam? Silakan Pak. Ya mungkin di kesempatan kali ini saya mau menyampaikan bahwa kami di sini di Dinas Sosial itu berusaha sekuat tenaga kami untuk menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat. Mungkin masih belum terasa karena kami masih baru memulainya ini sekarang. Itu yang terobosan yang kita buat itu terutama yang mendekatkan kami itu ke masyarakat. Yang pertama itu dari akun Facebook kami, media sosial. Yang kedua tadi WA langsung ini, yang di 081911002200 itu. Karena kami menyadari bahwa seharusnya ketidaktahuan masyarakat ini itu bisa diatasi dengan kemajuan teknologi. Jadi kalau bisa masyarakat itu langsung komunikasi ke dinas sosial, apalagi kan itunya sebenarnya itu turun ke lapangan belusukan itu ya, langsung komunikasi dengan masyarakatnya. Ya, kalau kita mungkin di sini supaya lebih ringkas lagi, kenapa nggak pakai WA? Seperti itu. Jadi kami berusaha sekuat tenaga. Mungkin masih banyak kekurangan, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa kurang benar, kurang tepat, kurang cepat, itu silahkan sampaikan di akun media sosial kami di Facebook atau hubungi kami langsung di WA tadi. Kami akan berusaha merespon secepat mungkin. Mungkin itu dah. Oh, untuk jam ini Pak, mungkin kan ada jamnya nggak Pak buat nge-WA atau ngubungin nomor tersebut? Oh ya, kalau di medsos mungkin jam kerja ya. Jam kerja, kalau nomor di WA tadi itu sebenarnya jam kerja juga. Cuman kalau terpaksa kali iseng-iseng ya saya kadang-kadang mau juga malam-malam sebelum tidur tengok kalau ada yang nanya itu kita jawab. Siap. Tapi biasanya waktu jam kerja ya. Siap. Mungkin itu aja Pak Rudi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini karena tadi kita buka pakai masker, kita tutup pakai masker juga Pak ya. Izin Pak ya. Pak Rudi Tambunan, Pak Kadis, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak untuk di podcast kita ini. Semoga masyarakat ini yang di Deli Serdang mampu menerima dan tidak ada bertanya-tanya lagi. Kalaupun ada bertanya silakan ke nomor yang tadi. Jangan tanya lagi. Siap, Sekali lagi Pak, terima kasih Pak Sama-sama, Terima kasih juga buat teman-teman semua masyarakat Deli Serdang yang nonton video ini, nonton podcast ini, mendengarkan podcast ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dengan Pak Kadis. Kalau suka dengan konten ini, like juga. Komen juga kalau misalnya ada pertanyaan untuk Pak Kadis atau pertanyaan untuk dinas mana, komen juga. Dan jangan lupa di subscribe channel ini. Mungkin sampai sini aja videonya teman-teman, masyarakat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.